bingung buat Teng. Apa yang dibingungin? Kok gue udah kerja banyak tapi gue nggak kaya-kaya ya? Caranya salah berarti. Apa dong caranya? Ikut gua. Kita mau dukun. Sekarang gue ingetin deh, mending lu jangan main-main dukun gitu. Kenapa sih? Nanti di-spill di TikTok. Aduh, iya ya ternyata peguruannya palsu. Aduh, sampai ngecas nih. Tapi banyak berita-berita yang ada di TikTok, banyak berita di Instagram dan di Twitter juga ya. Kalau misalnya lu tuh bisa kaya dengan cepat ketika lu jual beli NFT. NFT. Tahu dong? Tahu, yang cryptocurrency. Gila, gue main banget. Parah. Iya kan? Nih, gue mau ngajak temen gue satu nih. Dia tuh paham banget NFT. Ih, siapa tuh? Nah, namanya itu adalah Gilang. Gilang Gomblo. Bukan dong. Gilang Dirga. Bukan dong. Bukan juga. Gilang siapa nih? Namanya Gilang. Nama belakangnya gue nggak tahu. Kita tanya orangnya langsung aja ya. Kita panggil Gilang. Gilang. Oke, Mangkok. Oke, panggil Om. Gilang. Nih. Ayo. Silakan. Oh, jangan. Salah. Tadi gue dengar dari jauh lagi pada curhat nih. Iya, curhat. Gue juga mau curhat tuh. Oh iya. Lo mau curhat? Iya. Sebentar. Bingung. Lumayan sih. Bingung kan? Buat tulis-tulis dong. Bingung. Bingung kan? Apa sih? Ini apa sih? Pegangin dong. Nah, gitu. Nama siapa? Gilang. Gilang. Keluhan apa? Keluhan biasa bang, pemasukan lagi kurang nih. Oh, itu sama. Makanya tadi saya dengar dari jauh tuh iya. lagi gaji. Tunggu ya, jangan banyak ngomong lu ya. Iya, oke. Pasien kedua, Oh, iya. keluhannya apa? Tunggu. Bingung. Tunggu. Gimiknya nggak di briefing. Keluhannya apa? Ada acara gini. MC di briefing setengah. Ahli. Oh ya ahli. Oke. Ahli. Iya. Konsultasi. Keluhannya apa? Kepala saya suka pusing sepertiga, Pak. Pusing? Pernah ini nggak sih ada pengalaman kena teluh? Muntah keluar king cobra. Saya juga kaget. Gendak. Gendak banget gua. Benar ya? Merasuk lagi. Udah lama? Udah di sini. Dari dulu? Nggak kaya. Nggak kaya. Sebentar, gerah. Logonya ayam jago. Ayam jago. Jagonya ngapain nih, Bang? Jagonya ngelawan. Bener. Enggak, jagonya tau nggak apa? Apa tuh? Terima briefing dadakan. Emang sangat susah nih kalau host udah nyaman tuh gini. Gitu. Emang. Ini namanya kita kerja di bawah nyaman. Bukan di bawah tekanan ya? Bukan. Nyaman. Walaupun ada. Nyari terus komedi terus. Gimana lagi? Bingung kenapa? Lagi bingung aja. Market sekarang lagi Nggak sekencang nggak, dulu dulu gitu kan ya? kayaknya Oh iya. papat gitu kan. Sekarang tuh ya Pap. Itu referensi lagu gue gak tahu. Oh iya. Nah, itu ada di TikTok gue. Oh iya, gue tau ini TikToknya. Gue taunya gitu doang. Cocoknya kalau dia lagi bingung kan. NFT gue main gitu. Bingung emang bener? ya apa? Bingung. Bingung. Kenapa banget. bingungnya? Ya itu market lagi slow, lagi Oke, terima kasih Nggak. banyak obrolan kita sampai di sini ya. Intinya NFT bingung. orang bingung. Semua. Gue bingung ya? Iya. Oh, stand up comedy nih. Stand up comedy. Pakai mic dong. Mungkin lunas hutang lagi. Ya itu lagi sepi lah, lagi sepi. Gue juga lagi banyak artis yang pada udahan. Oh, pada Jadi, udahan? Iya, teman-teman juga lagi pada berkurang gitu kan. Artis-artis yang dulu kita berjuang bersama di tahun lalu gitu kan. Pada berjuang, pada bubar semua. Gitu. Tapi berarti dulu tuh sempat ada community-nya, isinya tuh artis-artis NFT semua. Sekarang pun masih, cuman yang aktif ya paling 20. Oh, 20%? Isinya 80 persennya? Oh, aduh. Isi grupnya ada 500. Wah, 500 Yang aktif orang. 20.
Jadi gunanya ada grup buat apa dong? Tapi kita di situ juga ya sama sih, gue juga kita lagi pada cari cara lah, karena apa yang kita sudah lakukan di tahun lalu caranya itu tidak akan Berlaku lagi ya? berlaku lagi gitu. Karena ya NFT kan evolving terus ya, nggak cuman cara A terus, kita harus cara B, cara C, sampai cara Z3, Z5 gitu. Nggak dong. Kayak Excel ya? Iya, Banyak. ya itulah yang bikin gue juga pusing banget mikirin cara-caranya. Gue bingung maksudnya untuk seorang dia aja kenapa bisa pusing. Soalnya gue ngeliat Instagram lo aja nih, lo udah sampai ini nih, Times Square New York. Coba berapa banyak coba yang karyanya bisa dipampang di sana gitu. Backsound dulu aja. Berapa banyak coba yang karyanya bisa di New York gitu. Ya itu moment of apa ya? Moment of truth. Moment of truth. Momen dimana ya gue bisa merepresentasikan diri di hadapan orang yang lebih banyak gitu. Oh iya, Walaupun dengan karya doang Gilang gitu kan. sebagai visual artist NFT gitu Iya, ya. jadi kan di namanya ada tuh Times Square, Gilang Daru. Gilang Daru tuh. Ini karyanya tuh. Atasnya Nicholas Saputra. Nicholas Sason atasnya, bukan. bawahnya Esetre. Esetre. Nggak kenal tuh, nggak kenal. Oh, sama-sama nggak kenal. Nggak kenal. Emang gitu suka sendiri-sendiri ya nggak ngerti. Selek gitu. Celek ya. Keren kayak mau ini hipnotis, kita saling nggak kenal ya. Oh iya. Aja. Nih captionnya, I'm more than happy and grateful Sedap. to see my work at Times Square billboard Idih. for NFT_NYC. Yes. This means a lot to me. Ada emoji nangis. Coba Nangis praktekkan terharu. nangisnya gimana? Nggak ada bedanya ya? Nggak ada bedanya. Gak bisa nangis kalau nggak sedih. Tapi bener-bener se-happy itu ketika udah nyampe di Times Square. Happy banget. Jadi kayak dari 20.000 lebih orang gitu kan, artis yang submit gitu kan. Gua ada di dalam 1.500 orang yang sudah terkurasi. Abang nggak dulu. Burung darah kali ya. Ada terus gimmicknya. Komedi. Dari 1.500 artis yang 1.500 berkembang artis. di Times Square New York, Yes. itu lo doang yang dari Indonesia? Banyak. Oh, banyak sebenarnya. Ada gue lupa persisnya ada berapa, cuman ya gue salah satunya Oke. gitu. Dan nggak semua terdokumentasikan gitu. Jadi sayang ya ini pun hoki-hokian, gue nyari di Twitter, nyari di YouTube, mantengin terus gitu kan. Ada yang lewat, wah ada karya gue nih, gue save langsung tanpa babi bu gitu kan. Akhirnya lu post, Akhirnya bisa gue post. viral juga ya. Viral. Viral juga kan maksudnya di Oh, iya, di iya. tongkrongan. Kaget, kenapa lo kaget? Kan lo yang viral kan? FYP apa? Oh iya sekarang apa-apa viral kan, TikTok FYP. ya? Iya. Tapi Itulah. kalau gitu susahnya di mana? Apa gara-gara market lagi crash? Nah mungkin ya gitulah, orang taunya kan kayak wah udah sukses, sudah kaya cuan Yoi, gitu kan. Tapi bener. yang mereka tahu itu yang mereka nggak tahu tuh bahkan lebih Hancur lagi. lebih gelap dari itu. Gitu kan. Kita akan Karena menguak sisi gelap dari NFT. ding. Momen-momen apa ya? Bulan Juli kan gue baru masuk tuh, Juni-Juli lah gue baru masuk. Terus tidak seindah yang orang kira. Kirain posting langsung laku banyak ya. Tidak begitu. Jadi kayak masuk ikutan gitu kan, join nggak langsung sold out gitu, nggak langsung kejual gitu. Teman-teman sekitar tuh pada sold out segala macem ya. Itu gua cukup kena pressure tuh kayak anjir kok karya gua nggak kejual nggak laku gitu kan. Ya desperate juga sempet kan. Akhirnya ya ternyata memang kita harus ngobrol sama orang lain gitu. Nggak cuman artis, tapi orang-orang pelaku kayak kolektor gitu-gitunya, yang membeli karya kita. Gitu. Lu nggak pakai penglaris kali? Nah, kayaknya gue masih ke dukun nih. Iya bener. Kayaknya kalau kayak gitu kan mungkin ya nggak laku juga. Di sini juga belum kenal yang namanya online bang. Gimana dong? Dukun NFT ada kan? Dukun NFT. Dukunnya kalau mau ngeliat karya lu mesti tethering dulu ya. Di belakang abunya tuh biasanya. Belakang dupa. Tapi kan kalau kita sendiri, kayak contohnya gua atau Devri di sini, kita kan sudut pandangnya sebagai konsumen lah berarti. Betul. Ya. Orang yang Ya. tertarik untuk membeli. Kalau lu sendiri sebagai visual artisnya, emang ngeluarin uang juga untuk bikin karya? Ngeluarin buat ininya biaya gasnya. Gas Jadi ada namanya gas fee. Itu kita harus bayar itu yang tuh. 3 kilo. 2 kilo. Beda gas. Mau naik lagi 10.000? Berarti naik
naik lagi nih. Oh, dia curhatin bapak rumah tangga ya. Lumayan nih. Tahu nggak Bang, telur sekilo 30.000. Asli. Allah Aduh, Akbar. minyak juga. Ya udah, tapi kalau gas money Itu buat ini ya, biaya minting ya bahasanya. Minting ya, minting ya. Biaya minting, biaya connect up, biaya connect juga ada gitu-gitu kan. Biaya minting tuh kena juga dan nggak murah gitu, kecuali mungkin kalau blockchain-nya yang ekosistemnya Oke. ada namanya TES gitu kan, atau Solana atau Luna itu Oke. mungkin jauh lebih murah. Tapi kalau Ethereum, wow bisa ratusan ribu bahkan jutaan. Nah, gitu. tapi selama ini berkecimpung di dunia NFT, Ya. keluh kesahnya apa aja nih Bang? Banyak banget. Contohnya? Ya tadi kan kayak tadi Nggak laku. nggak laku Nggak kan. laku. Terus ya ngelihat pressure dari sekitar juga kan, kok apa yang ngebedain sih gua sama yang lain gitu kan, kayak ya desperate juga. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol akhirnya ya punya keinginan buat bikin lagi, terus lebih marketingnya lebih kencang lagi gitu kan. Marketing yang lo lakukan tuh apa? Apakah bikin profile sosial media sendiri khusus untuk Iya. karya-karya NFT lo atau gimana? Atau sebar di grup WA? Itu sebar di grup WA, abis itu diseramain. Itu kayak dia. Atau ikut Discord nggak? Discord gitu, grup Discord. Discord. Oh. Nah, jadi biasanya marketing kan lewat Twitter, Iya. Twitter dan Discord yang tadi gitu kan. Jadi kalau ada beberapa artis yang memang dia bikin Discord untuk karyanya sendiri, Oke. gitu. Jadi dia kenal dengan kolektor-kolektornya yang lain gitu kan, kolektor-kolektornya dia memperkenalkan diri dan mereka jadi istilahnya langganan kali ya, gitu. Gue beli dan belinya tuh karena invest gitu. Jadi yang salah dipahami tuh orang beli ya udah gue beli aja gitu, padahal enggak, padahal mereka itu invest ke kita sebagai artis gitu. Oh, nanti ketika udah besar harganya makin meningkat bisa buat dijual lagi. Kalau kesalahan lainnya apa nih, kayak gara-gara NFT lu jual tanah? Itu ada nggak sih? Kehilangan sedikit akal sehat. Tapi serius nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa dong. Kita gini-gini bisa kita gini-gini bisa serius tahu. Benar deh. Mungkin untuk hal-hal yang sedih, boleh curhatnya ke CCTV? Sekalian. Sekalian. CCTV-nya nggak diedit ya? Enggak. Oke, kita balik lagi ke NFT ya. Siap. Jadi banyak waktu yang ibaratnya lo jadi nggak fokus lagi Iya, karena- sama hal yang lain. Jadi overfocus. Ya mungkin salahnya karena overfocus juga aja sih. Iya Gitu. sih. Terus gambar jualan. Karena NFT itu 30% gambar, 70% jualan. Oh, makanya fokus di 70%-nya itu ya biar Wah, laku ya. Ada beberapa hari dari pagi sampai malam Twitter, Discord. Marketing aja gitu. Ini tapi pengalaman gue sendiri ya, Ya. karena gue itu membeli NFT. Kolektor. Kolektor. Bukan kolektor juga sih, pengen jadi flipper tadinya. Flipper tuh apa? Flipper tuh beli terus Jual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Oke. Jadi waktu itu gua beli ketika Ethereum-nya di sekitar angka 40 jutaan kurang tuh waktu masih itu tuh. Gua beli, udah gitu gua dapat WL. Nah, WL itu namanya whitelist. Jadi sebelum dijual di market, kita dapat ibaratnya guest list-nya dulu, Bang. Oh. Bisa beli langsung dengan harga yang masih lebih stabil. Gue dapet situ, gue beli dengan harga segitu. Ketika ditaruh di pasar, harganya lebih murah. Dan belum sedih sampai di situ. Saya keep dengan anggapan mungkin 2-3 bulan lagi harga bisa naik. Betul. Ternyata Ethereum yang dari 40 juta yang satu itu 40 juta turun ke 13 juta. Jadi sekarang uang sudah tidak ada, harapan investasi tidak ada. Jadi saya merasa apakah saya ditipu sebenarnya? Kenapa NFT sedang turun? Kalau turun mungkin lihat proyeknya lagi kali ya. Maksudnya banyak proyek yang memang sorry itu saya agak scam gitu kan, Oke. rakpul gitu Rakpul. kan. Ya kan? Ada yang dia bikin proyek asal kejual terus udah nggak ada apa-apa Iya, lagi gitu iya. kan sekarang. Mereka pengen kiblatnya kayak mungkin BYC gitu Iya, kan iya. atau apa, cuman ya nggak bisa sampai situ ternyata gitu. Jadi ya udah jual, udah laku semua, cabut. Ada yang gitu. Oh, kasihan Itu orang rakpul yang tuh namanya. Ya rakpul. yang investasi sebentar gitu langsung hilang banyak berarti Pak. Penting laku aja gitu. Gue juga sering. Ada juga pelaku. Bagus nih. Tahunnya Ada juga kena turun. Ada juga waktu itu gua overhype kali ya, Oke. terlalu hype. Teman gua ngasih link, wah ini bagus banget nih artworknya nih, gua minting nih gitu. Oh ya udah gua minting saat 0,07 harganya. Itu satu Ethereum berapa? 30 Satu Ethereum berapa waktu juta? itu saat itu masih 60. Oh, masih Allah 60. Akbar. Masih 60. Gua minting, gua connect wallet. Kalau kita minting kan harus connect wallet ke Betul. gitu ya. Iya. Gua nggak baca tuh website. Aha. Website-nya tuh website abal-abal gitu kan. Ya udah hilang 1,7.
Itu 1,7 ETH kalau dirupiahin dan saat 100 itu jutaan. enggak 75. 75. Gila men. Itu ya itulah kalau karena overhype terus jadi nggak ngelihat sekitar, nggak ngelihat ini bener nggak nih projectnya kan konek aja. Itu 75 juta tuh duit loh ya. Bukan berbentuk sapi ditukar gitu Bukan. Enggak koin time zone itu. Enggak, bukan. Hilang itu. Tidak bisa Astagfirullahaladzim. dikembalikan. Sejak saat itu saya lebih dekat dengan Tuhan. dengan keluarga. Apa ini? Apa ini? Musibah. Ya pelajarannya adalah sejak saat itu istri lebih mengontrol keuangan. Memang harus lebih bijak ya. Saat itu password diambil. Password diambil. Kapok nggak tapi sebagai seorang visual artis? Iya, lu sebagai pelakunya. Apa udah deh gue ngedesain kaos aja gitu. Gue ngelukis beneran gitu. Kapok sih enggak ya, karena ya jadi lebih hati-hati aja gitu. Jadi kalau Di jalan dong. Di jalan. Hati-hati di jalan. Lanjut. Lebih hati-hati, lebih aware sama link-link yang emang kita nggak tahu gitu kan. Kayak misalnya ini project beneran apa enggak gitu, real apa enggak gitu kan. Itu ini project scam atau gimana gitu kan. Jadi lebih ngeliatin lagi. Kalau kemarin tuh waktu itu tuh gua ya udah asal ngelihat ada minting terus wah udahlah minting aja, gambarnya keren nih gitu. Gua nggak ngeliat lagi websitenya apa gitu kan. Ya mulai lebih hati-hati. Lebih hati-hati lagi, jangan asal klik link. Klik-klik ini lucu banget di kepala gue tuh. Otaknya tolong jangan kesana aja ya. Ini kan linknya tuh banyak. Oh iya benar. Bisa aja link yang ada di artikel-artikel terus ada gambar-gambar apa gitulah. Ayo. Apa yo? Takut merah dah. Jangan. Nah, tapi kan itu ya maksudnya dulu tuh buat lo sebagai kreator pun juga sudah bisa dibawa nyaman gitu. Nah, dengan segala apa sih namanya obstacle yang ada sekarang tuh masih bisa dibawa nyaman gak sih lo sebagai kreator? Masih bisa banget karena sebenarnya yang mau gue lakuin tuh banyak banget gitu dan bahkan artis-artis lain pun pengen ngelakuin banyak banget cara buat apa ya maintaining karyanya mereka gitu kan, karena nggak cuman minting udah gitu. Jadi kayak misalnya ada journey-nya gitu. Ada journey, ada flow, ada utility gitu kan. Tapi gue nggak begitu trust sama utility, gue lebih percaya sama kalau gue bikin ini orang akan ke-trigger dengan apa yang gue buat gitu kan. Dia bahkan mau comeback buat buy more mungkin, more atau apa gitu kan. Gitu-gitu. Jadi banyak banget sih, masih banyak chance yang bisa diolah lah, dicari gitu. Yang penting jangan terlalu mikirin ya itulah untung gitu kan. Maksudnya kalau misalnya kita sebagai artis gitu kan, ya gambar aja terus gitu. Kalau enggak, kayak kalau misalnya lo udah mikirinnya ke cuan, stres coy. Stres banget gitu. Tapi kalau misalnya sebagai Udah mulai kepikiran lagi nih anak satu, aduh. Kalau sebagai kolektor juga tidak telat sih buat mulai karena project makin banyak dan tinggal kitanya aja yang milih nih project yang reliable, yang beneran gitu. Dalam tanda kutip tidak melakukan skema atau full gitu ya. Yang mana gitu kan. Dan balik lagi ke konsep event jadi kolektor pun kayak emang pengen ngoleksi atau pengen jualan lagi tuh yang mesti jelas di awal ya kan. Dan nggak cuma jadi dua itu, bisa manfaatin role yang lain sih, kayak misalnya bisa pinter marketing ya, lo bisa masuk project terus lo jadi tim marketingnya gitu kan, atau bisa masuk tim developernya. Atau fokus ke jadi kurator ya kan. Bisa jadi kurator. Jadi banyak banget. Jadi kalau orang kan fokusnya artis, kolektor, padahal di dalamnya tuh banyak banget. Developer ada, programmer ada, gitu kan. Marketing, PR segala macam banyak banget gitu yang bisa. Jadi kesempatannya masih luas. Dan tentunya masih banyak cara untuk kita bisa belajar NFT dan bisa terjun ke dunia NFT. Jadi nggak akan mati. Nggak akan mati. Ya karena masih panjang ya perjalanannya. Terekam tidak pernah mati. Wah. Terekam di blockchain tidak pernah mati. Itu betul ya. Karena ada rekam jejak di blockchain. Itu beneran nggak pernah mati. Jadi sampai nanti pun royalti gue kalau misalnya ada yang beli akan tetap jalan terus ya. Gokil. Mau beli linknya di bawah. Check out guys. Cek rank yang kuning. Jadi akhir kata nih Teng, kepikiran nggak beli NFT? Gue pengen jadi artisnya lagi. Cuman salah mindsetnya. Apa? Cuan.